الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji atas kebesaran dan keagungannya. Kita bersyukur bahwa Allah menakdirkan kita untuk 1 bulan penuh menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu Syamu Ramadan, dan pada pagi hari ini kita merayakannya dengan bertakbir dan bertahmid. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah pada suri tauladan kita Rasulullah SAW. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, pagi ini lisan kita tak henti-hentinya mengagungkan asma Allah. Bertakbir, kita berkumandang. Hal ini bukan sekedar tradisi lisan, tetapi sebagai proklamasi atas kemenangan kita untuk menundukkan ego kita, nafsu kita, dan syahwat yang selama sebulan penuh kita jinakkan di sebuah madrasah yang disebut dengan Ramadan. Hari ini adalah bentuk syukur kita. Namun pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang benar-benar menjadi pemenang hari ini? Apakah mereka yang berpakaian baru, ataukah mereka yang meja makannya dipenuhi dengan hidangan yang lezat? Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang sangat fundamental dalam surat Al-Mu'minun. Allah memulainya dengan sebuah penegasan, qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang yang beriman itu. Kata aflaha di dalam bahasa Arab disebut dengan isim tafdil, yaitu sebuah kata yang digunakan untuk membesarkan atau mengagungkan sesuatu. Maka aflaha itu disebut dengan sangat beruntung. Bukan sekedar untung secara finansial, melainkan keberuntungan yang bermakna kemenangan yang membawa kebahagiaan yang abadi. Allah kemudian memberikan checklist bagi kita untuk mengukur apakah kita ini termasuk orang-orang yang beruntung itu. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, maka Allah kemudian
memberikan kriteria siapa mukmin yang beruntung itu. Yang pertama, Allah mengatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, indikator pertama adalah sholat. Ramadan yang telah melatih kita dengan tarawih dan qiyamul lail. Namun kemenangan sejati adalah ketika sholat kita berubah dari sekedar rutinitas untuk menggugurkan suatu kewajiban menjadi suatu pertemuan yang dirindukan. Khusyuk berarti hati yang hadir, pikiran yang tenang, dan raga yang tunduk. Jika setelah Ramadan ini kita masih terburu-buru dalam sholat kita, maka kita perlu bertanya pada diri sendiri, kemana perginya jiwa ibadah kita? Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, Ramadan telah melatih kita untuk menepi dari keramaian dunia melalui iktikaf dan sholat malam. Maka kemenangan sejati di hari yang fitri ini adalah saat kita mampu menjadikan sholat sebagai puncak peristirahatan. Kemudian orang yang beruntung yang kedua yang menjadi pemenang adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang terhadap sesuatu yang sia-sia itu ditinggalkan. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, orang yang beruntung adalah mereka yang memalingkan diri dari al-lagwu, hal-hal yang tidak bermanfaat. Di era digital ini, betapa banyak waktu kita habis untuk memperdebatkan sesuatu yang sia-sia, berita hoax atau tontonan yang tidak menambah keimanan. Ramadan mengajarkan kita tentang imsak, yaitu menahan diri. Maka mari kita teruskan imsak ini dengan menjaga lisan dan jempol kita agar hanya menebar kebaikan. Setelah Allah menyebutkan kualitas hubungan kita dengannya melalui sholat yang khusyuk, kemudian indikator kedua ini, orang yang beruntung adalah kualitas hubungan kita dengan waktu dan lisan. Allah berfirman bahwa orang mukmin yang menang adalah mereka yang berpaling dari al-lagwu. Apakah itu al-lagwu? Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan bahwa al-lagwu adalah segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, kemudian kata mu'ridun, yaitu berpaling. Kita perhatikan pilihan kata ini. Allah menggunakan mu'ridun. Allah tidak hanya mengatakan jangan melakukan, tetapi berpalinglah. Berpaling artinya ada godaan yang datang, ada ajakan untuk ikut campur dalam suatu urusan atau urusan orang lain. Ada notifikasi yang memancing emosi kita, namun kita memilih untuk membuang muka dan menjaga detik. Berapa banyak waktu kita habiskan hanya untuk melihat kehidupan orang lain yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Betapa banyak jempol kita terlibat dalam komentar-komentar pedas, caci maki atau debat kusir yang tidak ada manfaatnya dan berujung pada perselisihan. Berapa banyak informasi sampah yang kita serap sehingga hati kita menjadi kotor dan keras. Seorang mukmin yang lurus dari madrasah Ramadan adalah mereka yang sadar bahwa waktu adalah modal utama. Jika orang Inggris mengatakan time is money, maka seorang muslim mengatakan bahwa time is taqarrub ilallah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Hubungan antara khusyuk dan menjauhkan diri dari sesuatu yang sia-sia adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya dari ghibah dan matanya dari kesia-siaan, mustahil bisa merasakan kehusuan dalam sholatnya. Bagaimana mungkin hati bisa tenang menghadap Allah jika dalam hati ini masih penuh dengan sampah-sampah informasi duniawi yang tidak bermakna. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadil mudghah
idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Bahwa dalam diri kita ini, dalam diri seorang terdapat mudghah, terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh amal kebaikan menjadi baik. Lisannya jadi baik, tutur katanya jadi baik, tingkah lakunya jadi baik. Namun idza fasadat, apabila hatinya itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruh jasadnya menjadi rusak, maka tutur katanya menjadi buruk, perilakunya menjadi rusak. Allah kemudian menyebutkan ciri yang ketiga, yaitu walladzina hum lizakati fa'ilun. Ini merupakan kesalehan sosial. Ayat keempat ini, iman tidak boleh hanya berhenti di sejadah. Iman harus mengalir ke kantong-kantong kaum du'afa. Zakat fitrah yang kita tunaikan adalah simbol bahwa di dalam harta kita ada hak-hak orang lain. Kemenangan Idul Fitri adalah kepedulian. Jangan sampai kita kenyang di hari raya, sementara tetangga kita dalam kelaparan. Jangan sampai hati kita bahagia, sementara anak yatim di sekitar kita merasa kesepian. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang urusan pribadi kita dengannya, yang yaitu khusyuk dalam sholat dan menjaga martabat diri kita dari sesuatu yang sia-sia, kini Allah menarik perhatian kita keluar diri kita. Allah berfirman bahwa orang yang beruntung itu adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita perhatikan redaksi ayat ini. Allah tidak menggunakan membayar, tetapi menggunakan fa'ilun, yaitu mereka yang berbuat, bekerja untuk zakat. Ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu seorang mukmin yang menang tidak menunggu didatangi peminta-peminta. Ia tidak menunggu diingatkan oleh amil zakat. Ia secara aktif mencari tahu siapa yang lapar di sekitarnya, siapa yang tidak bisa sekolah di lingkungannya, dan siapa yang membutuhkan uluran tangan darinya. Ia memandang zakat bukan sebagai pengeluaran, melainkan sebagai investasi dan pembersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berzakat di jalan Allah seperti menanam satu benih, dan setiap benih menghasilkan 7 dahan, dan setiap dahan menghasilkan mi'atu habbah, yaitu 100 bibit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wallahil hamd. Zakat sebagai antitesis dari keserakahan. Puasa Ramadan telah melatih kita merasakan lapar agar kita sadar bahwa rasa lapar itu menyakitkan. Idul Fitri adalah saatnya membuktikan empati tersebut. Penyakit terbesar manusia adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Zakat hadir sebagai obat bedah untuk mengeluarkan penyakit kikir dari jantung kita. Orang yang beruntung adalah mereka yang sadar bahwa harta sesungguhnya bukanlah yang ia simpan di bank, melainkan harta yang ia lepaskan untuk menolong hamba Allah yang lain. Harta yang kita makan akan jadi kotoran. Harta yang kita simpan akan jadi warisan yang diperebutkan oleh anak cucu kita. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran, namun harta yang kita zakatkan akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi yang ketiga tentang zakat adalah kedamaian sosial. Dalam perspektif sosial, zakat adalah jembatan yang menghubungkan antara si miskin dengan si kaya. Tanpa zakat dan kepedulian, masyarakat akan terbelah menjadi 2 kutub, yang terlalu kenyang hingga lupa diri, dan yang terlalu lapar hingga kehilangan harga diri. Kesenjangan ini adalah bom waktu yang bisa melahirkan kecemburuan, kriminalitas, dan kebencian.
Orang yang beruntung adalah mereka yang menjadi perekat sosial. Dengan zakat, si miskin mendoakan si kaya, dan si kaya menyayangi si miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian ciri yang keempat yaitu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, yaitu mereka yang menjaga kehormatannya. Setelah Allah berbicara tentang kesalehan ritual yaitu sholat dan kesalehan sosial yaitu zakat, Allah kini menarik perhatian kita pada kesalehan pribadi yaitu kemampuan mengendalikan insting yang paling dasar yaitu syahwat. Allah menyebutkan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang memelihara kehormatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di hari fitri ini, mari kita doakan anak-anak kita, generasi muda kita, agar mereka terbebas dari pergaulan bebas dan fitnah syahwat yang semakin ganas. Mari kita bangun rumah tangga kita di atas landasan ifah, yaitu menjaga kesucian diri. Amanah adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah bukan hanya soal uang, jabatan adalah amanah, ilmu adalah amanah, anak adalah amanah, janji adalah utang. Kemudian Allah menyandingkan amanah dengan janji, yaitu ahad. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim raun, yaitu mereka yang menjaga amanah terhadap janji-janjinya ditunaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka dari itu di hari yang fitri ini kita membuktikan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, yang sudah kita pelajari di bulan Ramadan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ciri yang terakhir yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang menjaga sholat-sholatnya. Di sini Allah menyebut kata sholat dengan bentuk jamak, yaitu sholawat, yang bermakna bahwa tidak hanya sholat yang wajib saja yang kita jaga, tapi juga sholat sunnah juga kita jaga. Sebagaimana yang telah kita lakukan di Ramadan selama 1 bulan penuh, kita jaga qiyamul Ramadan kita jaga sholat tarawih kita, maka keluar dari Ramadan hal itu pun kita buktikan dalam ibadah kita. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka di penghujung khutbah ini, mari kita buktikan diri kita sebagai seorang mukmin yang tidak hanya mukmin, tapi seorang mukmin yang muttaqin, menjadi pemenang yang sejati. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, di penghujung perjumpaan kita hari ini, mari kita sadar bahwa Idul Fitri adalah momentum untuk rekonsiliasi. Tidak ada gunanya kita sujud kepada Allah jika kita masih memutus tali silaturahim dengan sesama. Tidak ada gunanya lisan kita berzikir kepada Allah jika kita masih menyakiti perasaan orang lain ataupun tetangga kita. Maka setelah ini berjabat tanganlah dengan tulus, buang jauh-jauh rasa iri, benci, dengki di antara kita. Jadikan hari ini sebagai lembaran baru yang putih bersih. Maka dari itu, mari kita tunduk memohon kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita, menjadikan kita pribadi yang muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa wajna tiba'ah, wa arinal batila batila wajna istinabah. Allahumma sur ala ikhwanina fi kulli makan wa zaman. Allahumma sur ala ikhwanina fi Palestin. Ya Allah,
di pagi yang penuh berkah ini. Kami berdoa memohon ampunan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh muslim di antara kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang beruntung, sebagaimana surah Al-Mu'minun yang kami dengar tadi. Berikanlah kami keistiqomahan untuk menjaga sholat kami, kesucian diri kami, dan amanah-amanah yang Engkau bebankan di pundak kami. Ya Allah, lembutkanlah hati kami untuk selalu peduli kepada sesama. Berkati negeri kami, berikanlah kedamaian, kemakmuran, dan persatuan. Lindungilah saudara-saudara kami yang sedang tertindas di berbagai belahan bumi. Berikanlah mereka kekuatan dan kemerdekaan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.